Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Respati Sekartaji dengan NIM 611219104 Angkatan 2019 Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani Kota Cimahi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa sebagai salah satu tugas mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan dengan Bapak Dr. Agustina Setiawan, SIP MSI sebagai dosen pengampu pada mata kuliah tersebut. Lingkup pembahasan dalam proposal ini terdiri dari 4 bab. Bab 1 pendahuluan, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keutamaan penelitian. Bab 2 tinjauan pustaka membahas tentang pengertian teknologi informasi dan pengertian pemerintah daerah. Bab 3 metode penelitian membahas tentang bagaimana jenis penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan tahap-tahap penelitian. Bab 4 biaya dan jadwal kegiatan membahas tentang rekapitulasi anggaran yang digunakan selama penelitian dan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Teknologi terus berkembang dari masa ke masa sehingga mengharuskan para pengguna untuk mengikuti setiap perkembangannya. Baik pemerintah maupun swasta saat ini telah memanfaatkan teknologi untuk menunjang kinerjanya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif, produktif, dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah disebut dengan e-government, di mana Kota Cimahi telah memanfaatkan teknologi dalam peningkatan kualitas kinerja untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kota Cimahi. Isu saat ini tidak semua orang dapat menggunakan teknologi informasi dan memanfaatkannya dengan baik. Namun sejauh mana e-government pelayanan publik Kota Cimahi masih perlu kajian lebih lanjut, sehingga saya tertarik untuk mengangkat judul implementasi teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan publik di Kota Cimahi. Kemudian, rumusan masalah dalam proposal ini adalah bagaimana implementasi teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan publik di Kota Cimahi. Kemudian keutamaan penelitian sendiri untuk mengetahui sejauh mana implementasi teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan publik di Kota Cimahi. Manfaat penelitian dapat menambah pengetahuan yang lebih luas mengenai peningkatan pelayanan publik di Kota Cimahi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui informasi secara mendalam tentang pengimplementasian teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan publik di Kota Cimahi. Teknologi informasi dikembangkan manusia pada masa prasejarah dan berfungsi sebagai sistem untuk mengenal bentuk-bentuk yang mereka kenal. Sampai saat ini, teknologi informasi terus berkembang, tetapi penyampaian dan bentuknya sudah lebih modern. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu informasi berbasis komputer yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia dalam menciptakan, mengelola, maupun menyampaikan informasi dengan lebih akurat, efektif, dan efisien, sehingga informasi yang disampaikan kepada publik dapat terjamin kualitasnya. Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri dari 5 elemen, yang terdiri dari kepala daerah, sekretaris daerah, dinas daerah, badan atau fungsi penunjang, dan staf pendukung. Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan.
Pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelaksanaan dasar agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Metode penelitian yang digunakan pada proposal ini yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana metode ini dipilih untuk menggambarkan fenomena yang ada di lapangan secara detail, terperinci, dan terstruktur. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi, di mana wawancara dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok guna mendapatkan informasi yang tepat dan otentik. Observasi dilakukan dengan menggunakan indera penglihatan untuk melihat kejadian yang berlangsung serta menganalisis kejadian tersebut pada waktu kejadian itu berlangsung. Dokumentasi pada proposal ini menggunakan pendokumentasian berupa video wawancara, dan foto kegiatan penelitian. Tahap penelitian. Menurut Dr. Andes Zainal Arifin MPD terdiri dari mengidentifikasi dan memilih masalah, melakukan kajian pustaka, merumuskan masalah, merumuskan asumsi dan hipotesis, merumuskan tujuan penelitian, menjelaskan manfaat hasil penelitian, menentukan variabel penelitian, menyusun desain penelitian, menentukan populasi dan sampel, menyusun instrumen penelitian, mengumpulkan data, mengelola data, membahas hasil penelitian, menarik kesimpulan, implikasi dan saran, dan terakhir menyusun laporan. Bab 4. Biaya dan jadwal kegiatan, di mana terperinci sebagaimana rekapitulasi anggaran. Kami membutuhkan anggaran sebesar Rp1.615.000 untuk pelaksanaan penelitian, di mana anggaran tersebut akan digunakan untuk kebutuhan kegiatan virtual, bahan habis pakai, serta biaya perjalanan atau transportasi untuk observasi awal, transportasi observasi lanjutan, serta biaya observasi wawancara. Jadwal kegiatannya sendiri terdiri dari tahap perencanaan, yaitu penentuan tema dan judul riset, penentuan tempat riset yang akan dilakukan pada bulan Maret, kemudian persiapan untuk penelitian sendiri, yaitu penyusunan penjadwalan kegiatan, pembuatan dan penyusunan pedoman wawancara, serta pembelian alat kebutuhan untuk riset akan dilakukan juga pada bulan Maret. Pelaksanaan penelitian berupa pengamatan lapangan, melakukan wawancara, serta melakukan pengambilan dokumentasi akan dilakukan pada bulan April. Dalam pengolahan datanya sendiri, yaitu mengklasifikasikan data atau informasi yang sudah terhimpun, menganalisis data, menarik kesimpulan, serta penyusun hasil akhir dalam penelitian akan dilakukan selama bulan April sampai dengan bulan Mei. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk perhatian dan untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.